Ramalan Pagebluk Sabdo Palon benarkah terjadi pada tahun 2020? Ketika Pagebluk melanda tidak hanya di Indonesia, tapi melanda di seluruh dunia. Teringat tentang ramalan Sabdo Palon yang berbunyi, Peruhara sakit janma rebutan ngupaya bukti tan ngetang anggering praja tan tahan pring ati katungka prapta neki pagebluk ingkang linangkung lelarang ambra-ambra waratin sak tanah Jawi enjing sakit sorenya sampun pralaya. Manusia bingung dengan sendirinya sebab rebutan mencari makan. Mereka tidak mengingat aturan negara sebab tidak tahan menahan keroncongannya perut. Hal tersebut berjalan disusul datangnya musibah pagebluk yang luar biasa. Penyakit tersebar merata di tanah Jawa bagaikan pagi sakit, sorenya telah meninggal dunia. datangnya Pagebluk atau wabah biasanya diikuti oleh tatanan kehidupan baru, baik tatanan di bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Pagebluk hitam atau yang dikenal dengan Black Death, pandemi yang terjadi pada pertengahan abad 14. Selain memakan jutaan korban manusia, wabah hitam mengubah struktur kehidupan manusia menjadi lebih ganas dalam mempertahankan persaingan hidup. Pembunuhan dan perburuan terhadap kaum minoritas terjadi di Eropa pasca pagebluk hitam tersebut. Kocap kacarita, dunia gonjang-ganjing akibat perseteruan antar keturunan anak Adam. Para dewa merasa lebih hebat dan tinggi derajatnya dibandingkan keturunan Adam lainnya. Dewa lebih mulia dibandingkan manusia karena terbuat dari cahaya. Sang Hyang Tunggal sebagai pemimpin para dewa berambisi untuk jadi pemimpin dunia. Di sisi lain, Sulaiman, keturunan Adam berwujud manusia, tidak bisa menerima apa yang dikatakan Sang Hyang Tunggal. Maka terjadilah perang tanding antara Sulaiman dan Sang Hyang Tunggal. Keduanya sama-sama sakti mandraguna. Pertempuran tidak sebatas adu kekuatan fisik semata. Senjata virus mematikan digunakan untuk melumpuhkan kekuatan lawan. Sang Hyang Tunggal merasa terdesak oleh kesaktian Sulaiman. Sang Hyang Tunggal buru-buru kembali ke kayangan dan minta kepada anaknya Sang Hyang Wenang untuk bertapa, meminta keturunan yang memiliki kesaktian seperti Sulaiman. Sang Hyang Wenang bertapa di tepi laut selatan. Dalam bertapa, Sang Hyang Wenang ditelan ganasnya ombak samudra dan terdampar di dasar lautan. Rupanya, di dasar samudra, Sang Hyang Wenang ketemu dengan Dewi Rekatawati yang berwujud kepiting. Sang Hyang Wenang jatuh hati kepada Dewi Rekatawati. Dari perkawinan keduanya melahirkan sebutir telur, karena bangsa ikan secara biologis akan bertelur bukan beranak.
Telur dari hasil perkawinan Hyang Wenang dan Dewi Rekatawati berubah menjadi 3 anak laki-laki. Dari kulit telur berubah menjadi anak yang sakti diberi nama Antaga. Putih telurnya menjelma menjadi Ismaya, dan dari kuning telurnya berubah wujud menjadi Manikmaya. Kelak, Antaga akan menjadi pamongnya raja-raja atau pemimpin yang berperilaku jahat. Antaga berganti nama menjadi Togok, sedangkan Ismaya menjadi pamong para ksatria dan pemimpin bijak. Ismaya berganti nama Semar, sedangkan Manikmaya menjadi pamong para dewa bergelar Betara Guru. Lahirnya Semar ke Arcapada menjadi penyeimbang antara anak turun Adam yang berwujud manusia dan para dewa. Dalam perjalanannya, persaingan antar keturunan Adam akan terus berlangsung mengikuti tanda-tanda zaman. Demikianlah ramalan Sabdo Palon akan musibah pagebluk yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Bagaimana kebenarannya? Kita serahkan kepada Anda untuk memilih, untuk beropini.